Semakin hari, nama Raffi semakin dikenal. Dakwah yang ia sampaikan tak hanya menyentuh hati para santri di pesantren, tetapi juga masyarakat luas yang mendengarnya. Undangan untuk berceramah datang dari berbagai tempat, masjid-masjid, sekolah-sekolah, hingga acara-acara besar di kota-kota terdekat. Raffi merasa bersyukur, namun di balik rasa syukurnya, ada hal yang mulai mengganggu pikiran dan hatinya. Pada suatu malam, setelah pulang dari ceramah di sebuah kota besar, Raffi duduk di ruangannya di pesantren. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai hal, dakwah, tugas-tugas pesantren, dan tentu saja, ketenaran yang semakin merayap ke dalam hidupnya. Ia bisa merasakan perubahan pada dirinya. Tidak hanya di luar, tetapi juga di dalam hatinya. Kehidupan yang sederhana di pesantren mulai terasa berbeda. Meskipun ia tetap menjalankan rutinitas belajar dan beribadah, Raffi tak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa kini ia sering mendapatkan perhatian lebih dari banyak orang. Tidak hanya dari orang-orang yang mengagumi ceramahnya, tetapi juga dari mereka yang ingin berfoto bersama, meminta nomor telepon, atau sekadar berbicara tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan dakwah. Ada semacam pengakuan sosial yang datang bersama popularitasnya, yang lambat laun mulai mengubah cara orang melihatnya. Pada awalnya, Raffi merasa tidak masalah dengan perhatian itu. Ia merasa senang bisa dikenal dan dianggap sebagai contoh yang baik oleh orang banyak. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan kegelisahan yang tumbuh dalam hatinya. Raffi mulai menyadari bahwa popularitas itu membawa godaan tersendiri, sebuah godaan untuk merasa lebih penting, lebih hebat, atau lebih berkuasa di mata orang lain. Suatu hari, seorang santri senior, Ustaz Hadi, mengundangnya untuk berbincang di sebuah warung kopi kecil di pinggir pesantren. Ustaz Hadi adalah seorang yang sudah lama berpengalaman dalam dakwah, dan Raffi menghormatinya sebagai sosok yang bijaksana. "Raffi," kata Ustaz Hadi sambil menyeruput kopinya, "kamu harus berhati-hati dengan popularitas ini. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi seorang dai seperti dirimu. Banyak orang yang tergoda untuk menjadi terkenal, tetapi mereka lupa bahwa itu bukan tujuan dakwah kita." Raffi menundukkan kepala, merasa bahwa kata-kata Ustaz Hadi tepat mengenai hatinya. "Tapi Ustaz, saya hanya ingin menyampaikan kebaikan. Saya tidak mencari popularitas." Ustaz Hadi tersenyum, namun senyumnya itu mengandung keprihatinan. "Niatmu memang mulia, Raffi. Tetapi, kamu harus ingat, godaan terbesar dalam dakwah adalah ketika kita mulai merasa puas dengan pengakuan orang. Ketika dakwah kita bukan lagi untuk Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian dan pengaruh. Jika itu yang terjadi, maka kita sudah jauh dari tujuan sejatinya." Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Raffi. Ia merasa tertampar, karena selama ini ia memang merasa senang setiap kali mendapat pujian dari orang-orang. Popularitas yang ia raih membuatnya semakin merasa dihargai dan diperhatikan. Tetapi, benarkah ia berada di jalan yang benar? Sesampainya di pesantren, Raffi berusaha merenung. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke masjid, melintasi halaman yang sunyi. Pikiran-pikirannya seperti berputar tak terkendali, dan hatinya pun gelisah. Apakah selama ini ia benar-benar berdakwah untuk Allah? Atau apakah ia telah mulai terjebak dalam keinginan untuk dikenal? Di masjid, Raffi duduk sendirian, merenung dalam keheningan. Suara adzan terdengar jauh, namun hatinya terasa kosong. Ia teringat kembali pada pesan kakek yang selalu mengingatkannya, dakwah bukan untuk mencari popularitas, Raffi. Jika kamu mencari pujian manusia, maka kamu sudah kehilangan tujuan. Raffi menundukkan kepala, menyadari bahwa ia perlu mengoreksi niatnya. Ia mulai merasakan betapa pentingnya menjaga niat dalam dakwah, bahwa setiap langkah, setiap ceramah, setiap tindakan harus benar-benar didasari oleh keikhlasan untuk menggapai ridha Allah, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan pengaruh. Hari-hari berikutnya, Raffi berusaha keras untuk menjaga hatinya tetap lurus. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan beribadah, menyendiri dalam kesunyian pesantren, dan berusaha menghindari godaan-godaan yang datang bersama popularitas. Namun, godaan itu tidaklah mudah dihindari. Ada banyak tawaran untuk tampil di berbagai acara besar, bahkan beberapa orang menawarkan uang atau fasilitas yang lebih baik jika ia bersedia berceramah di tempat mereka. Suatu malam, Raffi diundang untuk tampil di sebuah acara televisi nasional. Ini adalah kesempatan yang sangat besar, karena acara tersebut bisa membuatnya semakin dikenal oleh masyarakat luas. Ketika tawaran itu datang, Raffi merasa bingung. Apakah ia harus menerima kesempatan tersebut? Apakah itu bagian dari dakwahnya, atau justru godaan untuk mendapatkan ketenaran? Sebelum membuat keputusan, Raffi berbicara dengan Ustaz Hadi lagi. "Ustaz, saya diundang untuk tampil di acara televisi. Ini adalah kesempatan besar,
Tetapi saya merasa tidak nyaman. Saya khawatir ini bisa menjadi godaan bagi saya. Ustaz Hadi mengangguk dengan bijaksana. Raffi, jangan biarkan ketenaran mengalihkan tujuanmu. Jangan tergoda untuk tampil hanya karena ingin dikenal. Jika kamu merasa bahwa tampil di acara itu bisa memperbesar dakwahmu dan lebih banyak memberikan manfaat bagi umat, maka lakukanlah. Tetapi jika kamu merasa bahwa ini hanya untuk kepuasan pribadi, lebih baik kamu menolaknya. Raffi merenung panjang. Ia tahu bahwa keputusannya tidak akan mudah. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa dakwah bukan tentang tampil di layar kaca atau menjadi terkenal. Dakwah adalah tentang memberi manfaat kepada umat, bukan tentang mendapatkan pengakuan dari orang banyak. Akhirnya, Raffi memutuskan untuk menolak tawaran itu. Ia menyadari bahwa ketenaran yang datang bersamanya bisa menjadi penghalang bagi niat tulusnya dalam berdakwah. Ia tidak ingin menjadi bagian dari godaan duniawi yang bisa merusak tujuan utama hidupnya. Malam itu, setelah keputusan yang diambil, Raffi merasa lebih tenang. Ia menyadari bahwa untuk menjadi seorang mubalik yang sesungguhnya, ia harus bisa menjaga hati dan niatnya. Tidak mudah memang, tetapi Raffi merasa lebih yakin dengan jalan yang telah ia pilih. Keesokan harinya, ia kembali berdiri di mimbar, memberikan ceramah kepada para santri dan jamaah pesantren. Kali ini, ia merasa lebih ringan, karena tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah untuk Allah, bukan untuk mencari pengakuan. Popularitas itu memang bisa datang kapan saja, tetapi Raffi tahu bahwa ia tidak akan membiarkannya menguasai dirinya. Dakwah adalah tentang menebar kebaikan, bukan mencari tempat di hati manusia. Dan selama ia tetap menjaga niatnya, Raffi percaya bahwa dakwahnya akan diterima oleh Allah, bukan oleh manusia.